Apakah yang dinamakan surga itu Taman Eden? Apa bedanya surga dengan Firdaus? Ya, oke. Ya, surga beda dengan Taman Eden. Taman Eden itu taman di atas muka bumi. Anda bisa membaca dalam kitab Kejadian. Jadi Taman Eden itu letaknya bahkan bisa diteliti. Ada sungai, ada 4 sungai mengalir, sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Pison, sungai Gihon. Kira-kira kalau kita lihat di peta dunia sekarang, Taman Eden kurang lebih di negara Irak sekarang. Namanya dulu Mesopotamia, karena ada sungai Efrat, sungai Tigris. Jadi Taman Eden bukan surga, sama sekali bukan. Taman Eden itu tempat di bumi ini, yaitu ketika dulu manusia pertama diciptakan, ditempatkan di dalam taman yang bernama Taman Eden. Anda boleh membaca di Kejadian 1, 2, sampai 3. Nanti jelas bahwa Taman Eden berada di atas muka bumi. Lalu Firdaus dan surga, bagaimana itu? Surga apakah sama dengan Firdaus? Firdaus apakah sama dengan surga? Dan penantian atau purgatori itu apakah sama dengan Firdaus? Berbeda. Firdaus itu surga juga, tapi surga tanda petik tahap pertama, yaitu surga yang baru dimasuki dengan rohnya saja. Sekarang ini, saudara-saudari kita yang sudah di surga, atau para kudus, kecuali Bunda Maria, contoh Rasul Petrus. Rasul Petrus berarti kita katakan di surga, tapi surga yang jenis apa? Namanya Firdaus. Firdaus itu adalah surga yang dimasuki baru dengan rohnya saja. Yang masuk ke surga sekarang itu rohnya Rasul Petrus. Badannya Rasul Petrus ada di bumi, yaitu di Roma, di Vatikan, di bawah altar agung Basilika itu. Itu Firdaus. Bahasa yang lebih gampang, Firdaus adalah surga yang dimasuki baru oleh roh manusia saja. Kalau surga yang sesungguhnya, atau namanya Uranos atau Syamayim, itu surga yang dimasuki dengan roh dan badan setelah nanti hari kebangkitan. Karena manusia akan berjumpa dengan Allah secara penuh di tempat yang namanya surga itu. Jadi surga, Firdaus, ya sama ya beda. Samanya apa? Ya sama-sama bahagia. Tapi bedanya apa? Kalau Firdaus baru roh. Kalau surga yang sesungguhnya atau Uranos itu nanti roh dan badan. Karena badan kita akan dibangkitkan. Konon orang ini sanggup menghubungi orang yang sudah meninggal. Kan bahkan orang ini ada yang sudah meninggal beberapa tahun, udah lama lah istilahnya. Nah, kenapa mereka masih bisa berkomunikasi? Bagaimana Romo menjelaskan hal ini, Romo? Justru di situ orang yang menjadi medium itu ditipu oleh kuasa jahat. Dia merasa dapat menghubungi orang yang telah meninggal, tetapi sesungguhnya itu bukan orang yang mati itu, melainkan roh jahat yang menyamar sebagai orang yang mati. Justru kita bisa mengetahui penipuan itu kalau kita memahami iman kita dengan benar. Kita tahu Alkitab kebenaran. Itu wahyu Tuhan. Dan kita tahu ajaran Katolik mengenai rute orang mati bersumber dari Alkitab. Yaitu detik orang meninggal, maka orang itu langsung berada di tempatnya. Dari mana kita tahu? Injil Lukas. Ketika Sang Kristus itu memberikan wahyu kepada kita dengan menceritakan cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarusnya meninggal diangkat kepada kebahagiaan yang digambarkan dengan pangkuan Abraham. Kemudian orang yang mati juga meninggal digambarkan masuk kepada kutukan kekal yang digambarkan dengan api penderitaan itu. Jadi saat orang mati, Lazarus maupun orang kaya langsung di tempat diadili. Jadi tidak ada roh gentayangan. Kalau yang dimaksudkan adalah roh orang mati. Karena mereka sudah diadili, sudah di akhirat. Tidak bisa lolos dari pengadilan. Namun kok ternyata ada orang-orang yang bisa berkomunikasi? Bisa. Tapi siapa di balik itu? Yang diajak komunikasi itu sebenarnya adalah roh jahat yang menyamar sebagai orang yang meninggal. Kok bisa ratusan tahun lalu yang sudah meninggal dari abad 19 bisa dihubungi? Bisa, karena setan itu sebelum kita hidup, setan sudah hidup. Setan kenal leluhur-leluhur kita. Setan tahu bahkan rincian-rincian cerita mengenai segala hal yang ditanyakan itu, dalam arti misalnya mungkin dia menghubungi, sebutlah, ini rohnya Marilyn Monroe gitu. Ya pada saat Marilyn Monroe hidup, setan sudah hidup.
Dan setan itu kekuasaannya seperti malaikat yang tahu segala sesuatu, tidak seperti Tuhan, tapi tahu segala sesuatu melebihi manusia maksudnya. Kemampuan mengenal setan itu lebih daripada kita. Jadi simpelnya adalah penghubung-penghubung yaitu medium tadi, itu pemanggilan arwah tadi, sedang ditipu oleh kuasa gelap yang mengaku sebagai orang yang meninggal. Tapi si medium itu tidak tahu. Ya kita nggak tahu dia imannya apa. Tapi seandainya dia iman Katolik, ya mungkin dia kurang kenal rute orang mati secara Katolik. Maka kita yang sebagai orang Katolik menonton hal-hal seperti itu bukan saya larang. Tetapi hendaklah Anda pakai dengan filter ajaran iman Katolik. Kuncinya Anda harus paham rute orang mati dengan benar. Secara Katolik ya, secara Katolik. Kalau Anda tahu rute orang mati secara benar dalam ajaran Katolik, hal-hal seperti itu mudah untuk dijelaskan. Tapi kalau Anda tidak paham, Anda bingung. Karena bahkan Anda nggak tahu roh kita akan kemana setelah mati. Tapi kalau Anda tahu persis, maka Anda akan bisa mendalami atau menilai hal demikian. Maka yang diajak ngomong sama Tyler tadi siapa, Rama? Itu setan yang menyamar sebagai orang-orang yang telah meninggal dari mungkin ratusan tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Demikian. Katanya yang saya dengar bahwa kalau di surga itu satu sama lain tidak kenal ya Romo. Apakah tidak saling kenal? Ya kenal. Karena di surga nanti kita akan dibangkitkan seperti Kristus bangkit. Pertanyaannya, pada saat Kristus bangkit, Kristus dikenali sebagai Kristus apa tidak? Dikenali. Jadi ketika para rasul berjumpa dengan Yesus yang bangkit, kenal. Maka nanti pada hari kebangkitan kenal. Bukan tidak kenal, kenal karena kita masih akan dikenali dengan badan kita masing-masing. Contohnya apa? Yesus. Yesus yang bangkit itu contoh utama mengenai bagaimana keadaan orang setelah kebangkitan. Yesus dikenal, maka nanti orang setelah kebangkitan atau di surga ya saling kenal. Bahkan orang-orang yang di dunia ini tidak saling kenal, di surga nanti akan saling kenal. Umpamanya, nanti Anda di surga ketemu dengan Rasul siapa. Kita kan nggak pernah ketemu dengan Rasul Thomas kan. Secara fisik, seandainya kita ketemu betul dengan Rasul Thomas di dunia ini, kita hadirkan mana ya Rasul Thomas, kita nggak kenal kan. Kita hanya kenal melalui gambar-gambar, dan gambar aja beda-beda kan. Tapi nanti di surga kita akan langsung tahu, oh itu Maria Magdalena tuh yang itu gitu. Jadi bahkan pengenalannya melampaui pengenalan duniawi. Justru karena kita sudah berada dalam persatuan dengan Allah. Allah kenal kita semua. Maka karena kita berada bersama dengan Allah, bahasa gampangnya, kita punya kemampuan yang seperti Allah. Yang dulu nggak kenal jadi kenal. Begitu. Apakah purgatorium itu sama dengan tempat penantian sebelum Yesus bangkit? Purgatorium apakah sama dengan tempat penantian? Itu hal yang berbeda. Tempat penantian dan purgatorium itu berbeda meskipun maknanya mirip. Maknanya mirip itu bagaimana? Sama-sama mau masuk ke tempat bahagia tapi tertunda gitu loh. Tempat penantian itu adanya di Perjanjian Lama, artinya setelah Yesus naik ke surga, tempat penantian tidak ada lagi. Jadi apa itu tempat penantian? Begini. Orang Perjanjian Lama yang setia kepada Tuhan, gampangnya orang baik lah. Orang baik yang mati di Perjanjian Lama, misalnya Bapak Abraham, atau cerita tentang Lazarus itu, mereka belum bisa masuk kepada kebahagiaan, belum bisa masuk surga. Kenapa? Bahasa Jepangnya, surganya masih tertutup. Yang masuk surga pertama itu nanti Yesus Kristus. Padahal Abraham kan hidup sebelum Yesus Kristus. Abraham 2000 tahun sebelum Yesus sudah meninggal. Demikian juga Yakub, Ishak, Musa. Musa itu 1300 tahun sebelum Yesus meninggal. Jadi mereka yang meninggal sebelum Tuhan Yesus masuk ke surga, mereka harus menunggu. Bahasa simpelnya di depan pintu surga. Ini bahasa gambarannya. Itulah yang namanya tempat penantian. Nunggu surganya terbuka. Tapi ini hanya untuk orang-orang baik ya, untuk orang-orang setia kepada Tuhan. Kalau orang-orang jahat langsung ke neraka. Neraka sudah terbuka dengan sendirinya sejak zaman dulu ya. Nah, mereka harus menunggu kayak Bapak Abraham dan sebagainya itu. Begitu Yesus membuka pintu surga, mereka ikut masuk surga. Berarti tempat penantian tidak ada lagi. Pada saat Yesus
Tuhan kita memasuki surga. Simpelnya, Yesus masuk surga, naik ke surga, mereka yang nunggu ini ikut. Jadi tempat penantian kosong, sudah nggak ada. Hilang, tanda petik hilang. Lalu kalau purgatorium itu untuk kita semua. Setelah Yesus naik ke surga. Ini berbeda. Purgatorium itu untuk orang-orang perjanjian baru. Tapi memang maknanya mirip kan. Orang ini sudah pasti masuk surga, tapi perlu dibersihkan. Nah, tempat pembersihan itu namanya purgatorium. Jadi purgatorium dan tempat penantian berbeda. Meskipun maknanya sama, sama-sama menanti saat tertentu supaya diizinkan memasuki kerajaan surga. Sudah jelas masuk surga. Orang-orang yang di tempat penantian sudah jelas masuk surga. Orang-orang yang di purgatori sudah jelas masuk surga. Hanya perlu menunggu waktu pembersihan. Bedanya, tempat penantian adanya sebelum Yesus naik ke surga. Purgatorium adanya kapan? Setelah Yesus naik ke surga sampai akhir zaman. Karena begitu akhir zaman, penantian kita di purgatorium selesai. Atau dalam bahasa gampangnya, pada saat nanti akhir zaman hari kiamat, purgatorium hilang. Karena semua yang di purgatorium sudah boleh masuk surga. Jika kasih Allah itu agape, apakah mungkin ada neraka, Romo? Ya, neraka sangat mungkin justru karena orang atau manusia yang menolak kasih Allah yang agape itu masuk neraka. Jadi neraka tidak diciptakan. Neraka itu kebalikan dari kasih Allah yang agape. Jadi mungkin ada neraka. Kalau kita menolak kasih itu secara mutlak, ya itu berarti terpisah dengan Allah. Nah, itulah neraka. Neraka kan seringkali kita membayangkannya kan, ini bayangan umum ya. Tuhan membuat tempat khusus ya. Lalu nanti pokoknya kalau yang melawan saya akan saya hancurkan di neraka. Akan saya balas. Kira-kira kan gambaran kita begitu ya. Padahal gereja mengajarkan tidak demikian. Neraka itu keadaan yang terpisah dari Allah. Neraka itu istilah sehari-hari. Jadi kalau orang menolak kasih Allah, dia berada di neraka. Maka neraka sangat mungkin karena neraka adalah kebalikan dari agape yang Anda sebut tadi. Jadi mungkin sekali. Karena soal neraka ini kan pada soal manusianya, bukan pada Allah. Kalau kamu tidak mau terima kasih Allah, tidak mau terima pengampunan Allah, berbuat yang melanggar Allah, maka Anda di luar Allah. Di luar Allah itu namanya adalah neraka. Jadi neraka sehari-hari yang kita pikirkan harus dibongkar dulu. Karena kita biasanya memikirkan Allah menyediakan tempat khusus, nanti yang semua yang jahat saya balas di situ. Allah nggak membalas kok. Neraka itu bahasa gampangnya, kalau Anda diberi sesuatu, Allah memberi sesuatu. Saya gambarkan dengan barang lah. Kalau saya memberi barang, Ibu Imelda mau menerima barang, Ibu Imelda itu mendapat sesuatu. Tapi ada orang lain, Mbak Yayu nggak mau terima, dia nggak dapat sesuatu. Nah, nggak dapat kasih Allah karena dia menolaknya sendiri, itulah neraka. Jadi konsep neraka sangat jelas, mungkin mengenai itu. Demikian. Tujuan kita mendoakan arwah adalah untuk membantu mereka yang masih ada dalam api penyucian. Kita kan tidak tahu berapa lama mereka berada di api penyucian. Apakah mereka sudah di surga atau belum. Jadi kita doakan sampai berapa lama. Contoh, ayah yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, apakah masih harus kita doakan? Baik, jawabannya adalah kita doakan terus selama kita masih bisa mendoakan mereka. Justru karena kita tidak tahu apakah mereka masih berada di sana atau tidak. Karena kita memang tidak punya kepastian. Kepastian kita satu-satunya hanyalah tentang Santo Santa yang sudah dinyatakan oleh gereja bahwa mereka sudah berada di surga, tidak di purgatorium. Tapi kalau untuk saudara kita, keluarga kita tidak punya kepastian mengenai itu. Jadi jawaban simpelnya, didoakan terus selama kita bisa mendoakan. Kalau disambung, berarti rugi nanti kalau mereka masih ada di surga, oh tidak rugi. Itu akan disalurkan untuk mereka yang lebih membutuhkan, ataupun kalau dalam bahasa simpel sudah semua ke surga, itu kan kembali kepada kita. Kan konsepnya, kalau mereka sudah di surga berarti mereka gantian mengirimkan doa kepada kita.
Maka bahasa simpelnya kalau doa kita ternyata mereka sudah di surga kan berarti dikembalikan kepada kita. Ininya paketnya itu. Ya. Paketnya itu yang dikembalikan kepada kita bentuknya apa? Berkat-berkat tak terduga. Berkat-berkat tak terduga itu Anda nggak minta, nggak mohon, bahkan mikir aja nggak. Tiba-tiba dapat gitu. Anda nggak mikir ketemu Joe Biden, tiba-tiba ketemu gitu. Umpamanya di G20 kemarin, umpamanya begitu. Nggak pernah kepikiran tapi ketemu gitu. Itu berkat yang Anda nggak pernah duga. Nah, seperti itu. Bagaimana gambaran api penyucian purgatorium? Apakah suatu tempat? Apakah suatu tempat? Ya, tentu kalau kita bilang tempat, ya, tapi bukan dalam arti tempat seperti dunia ini. Karena kita ingat, sekarang ini tadi perkataan saya di bagian awal, sekarang ini mereka yang meninggal dalam keadaan rohnya saja. Roh tidak perlu tempat seperti dunia ini. Tapi apakah tidak ada tempat? Ya ada, tapi tempat rohani, tempatnya spiritual gitu loh. Tempat yang bukan material, karena mereka masuk ke purgatori, ya kita maka punya istilah masuk ya. Tempat tetapi tanda petik, yaitu bukan tempat seperti dunia ini. Surga pun juga demikian. Kan kita nanti di surga, kita akan masuk surga dengan badan, tapi badan spiritual. Badan yang tidak sama dengan badan sekarang ini. Maka tubuhnya Tuhan Yesus, pada saat pintu-pintu terkunci, tembok tertutup, beliau bisa datang ke tengah-tengah para murid. Karena apa? Tubuhnya sudah berbeda dengan tubuh kita. Maka bisa pindah dengan cepat. Saya tunggu kamu di Galilea, kan kira-kira begitu. Jadi bisa dikatakan tempat, namun harus ada catatannya. Bukan tempat material, bukan tempat duniawi, tapi tempat spiritual. Bagaimana itu tempat spiritual? Nggak tahu, nanti kita mati dulu saja. Kalau kita mati, baru kita akan tahu nanti seperti apa. Jadi jawaban ringkasnya apa? Tempat tapi tanda petik. Demikian. Yang kita bicarakan tadi itu mendoakan arwah secara Katolik yang sehat. Jadi tidak berlaku untuk orang agama lain ya. Jadi kalau orang tua kita beragama lain dan memang dalam agama itu umpamanya Anda seorang Tionghoa ya, orang tua Anda mungkin Konghucu atau pokoknya ke Kelenteng, kan memang kebiasaannya begitu. Dan dalam ajaran agama Tionghoa itu kan memang begitu ya, tidak ada masalah. Kita menghormati imannya. Yang saya jelaskan tadi untuk kita yang sudah punya iman kepada Yesus Kristus, untuk kita orang Kristen. Jadi jangan menggunakan materi pembicaraan ini untuk mengukur agama lain ya. Jadi untuk mengukur kita sebagai orang Katolik. Maka kalau orang tua kita, umpamanya orang tua yang orang Jawa masih pakai sesajen gimana, ya silahkan aja. Karena mungkin dalam agama kejawen begitu gitu loh. Jadi jangan dikenakan pada orang lain ya, hanya untuk kita yang Katolik. Nomor 2, apakah boleh mendoakan yang beda agama? Boleh sekali, karena kebaikan itu sifatnya universal. Kebaikan untuk orang hidup maupun orang mati. Kan ini mendoakan mereka yang sudah meninggal, intinya kan menolong sebenarnya. Ini kan bantuan. Bantuan yang sifatnya spiritual untuk yang sudah meninggal. Karena dalam iman kita mereka masih hidup. Sama konsepnya. Boleh nggak Rama menolong orang banjir yang beda agama? Boleh ya. Jadi mendoakan orang yang meninggal beda agama boleh sangat. Itu bagikan kita menolong orang kena bencana alam tanpa tanya kamu Katolik apa tidak. Begitu.